Kak Maya. Kok masih ngantuk aja? Iya nih, habis gini mau bobo lagi. Waduh, udah mandi belum? Sudah sih. Loh, Kak Ella, hari ini hari Minggu. Oh iya, hari Minggu ya. Kita mau sekolah Minggu dulu nih. Oh, oke. Sudah mandi, sudah rapi belum? Sudah dong ini. Udah bagus. Kak Maya juga sudah rapi, sudah mandi. Adik-adik di rumah sudah mandi belum? Ya, jangan lupa bawa kitab juga ya. Jangan lupa bawa Alkitab, kita mau sekolah Minggu. Nah, ini mataharinya udah cerah banget nih, Kak. Iya nih, sudah panas ya, udah mulai panas. Kita nyanyi dulu yuk. Yuk. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi, Kak. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih karena di hari ini kami dapat kembali sekolah minggu bersama walaupun masih online. Kiranya Bapak sertai sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oh iya Kak Maya, kerja buat Tuhan itu ngapain sih? Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, biasanya kita itu harus bekerja dengan cara melayani Tuhan, Kak. Oh, terus itu dibayar nggak Kak? Enggak sih, tapi Tuhan itu sudah membayar terlebih dahulu dengan darahnya. Oh, iya. Nah, sekarang kan online Kak, gimana caranya kita melayani Tuhan? Nah, kalau adik-adik mau melayani Tuhan, kan tiap minggu ini ada aktivitas, Kak. Nah, aktivitasnya boleh adik-adik kerjain di rumah, lalu foto, terus kirimkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Terus nanti ditampilkan setiap minggunya. Itu juga sudah termasuk pelayanan, Kak. Oh, iya. Nah, sekarang kita mau nyanyikan sama-sama Kerja Buat Tuhan. Yuk. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kak Maya, kenapa nangis? Kenapa sedih? Sedih, Kak. Soalnya kita udah lama gak ketemu temen-temen nih.
Oh. Kita selalu online sekolahnya. Oh nggak iya pernah ya, offline. sudah 1 tahun ya ini ya Kak Maya, sekolahnya online terus. Sedih, Kak. Kak Maya, tapi jangan sedih terus, jangan khawatir. Kan Kak Maya tetap bisa sekolah dari rumah. Bisa Iya pakai sih. HP, bisa pakai laptop, masih bisa makan, masih bisa minum. Iya Ya sih. kan? Karena Tuhan yang selalu pelihara Kak Maya. Iya juga sih, Kak. Nah, makanya- Jadi, Kak Maya nggak perlu khawatir lagi ya? Betul. Jadi, ayo teman-teman kita nyanyikan sama-sama. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Kak Maya, jadi masih khawatir nggak? Enggak, Kak Ella khawatir nggak? Enggak, kan Tuhan yang pelihara. Kita nyanyi, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa menjadi berkat bagi kami, dan biarlah bisa menjadi pelajaran bagi hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Aduh, siang-siang gini panas-panas. Oh iya, kan aku punya adik. Enak loh punya adik. Dek, mana si adik ini? Dek! Ya Kak, Kamu tuh kalau dipanggil, ada apa Kak? Aku ini mau pergi, mau anterin Mama. kenapa kamu kok tinggi? Turun. Ini kakakmu, harusnya aku yang lebih tinggi, masa gini? Turun. Nah, Ada apa ini enak. Kak? Ya namanya kakak adik tuh, kakaknya harus lebih tinggi. Jadi Iya, kamu kalau ada ketemu aku apa? kayak gini ya. Iya, ada apa? Aku tuh lo aus, ini siang-siang panas. Terus? Ambilin aku minum. Aku ini mau antar Mama loh Gak usah, udah Kak. bilang mama nanti dulu perginya. Iya, Buruan, iya. jalan, ambil minum. Itu loh enaknya punya adek. Buruan dek, lama banget sih. Iya, ini Kak minumnya Kak. Ya ampun, ini udah habis dek, tinggal berapa tetes? Nggak bilang minumnya penuh. Tadi bilangnya kan ambil minum. Itu kan minumnya cuman itu. Aduh. Udah, aku buru. Ya udah ambilin aku buku. Aduh, minum habis. Ya paling enggak lah siang-siang gini enaknya baca buku. Buruan kasih buku. Iya, ini Kak, bukunya baca ya. Ini ya. Ini Alkitab. Iya. Aku maunya buku cerita perang-perangan komik. Supaya Doraemon mana? ini nih di sini. Ya. Baca nih. Supaya kakak bertobat. Aku mau pergi antar Mama. Dah. Punya adik. Orang pengen baca komik kok malah disuruh baca Alkitab. Tak dulu tak tengok. Waduh, ini cerita apa nih? Waduh. Wah. Cerita tentang Musa. Wah, ternyata cerita Alkitab ini seru banget. Aku jadi tahu kalau aku ngebully adekku tuh salah. Adekku udah pulang belum ya? Kok aku jadi kangen.
panggil coba. Adek, adek. Apalagi Aduh, kan? kamu gak usah kayak gini, udah gak apa-apa. Aku sekarang kalau kamu lebih tinggi dari aku udah terima. Kenapa? Maafin aku ya, aku udah baca Alkitabnya loh tadi. Oh, Oh. ternyata aku salah selama ini ya. Maafin aku ya, kamu maafin aku nggak, Dek? Iya, tak maafin kok. Karena kamu udah maafin aku, gimana kok kita main bareng? Main? Kamu ada ide nggak? Kenapa tiba-tiba berubah? Ada apa ya? Beneran nih kakak mau main sama aku? Beneran, Dek. Kan aku udah minta maaf. Kamu ada ide Tulus? nggak? Tulus, sepenuh hati. Sungguhan nggak ya? Oke, kita main. Aku punya permainan kak. Oh, boleh. Main apa kita? Main memori. Memori. Memori itu mengingat. Kamu mau ingat-ingat kejahatanku ya? Enggak. Oh. Oke. Ini mainan beneran kan? Iya, tulus. Tulus ya? Ya. Oke, ayo Aku kita main. ambilin mainannya dulu ya. Siap. Ternyata indah punya adik tuh. Ayo, kita main. Ini kak. Aku punya 3. Ya. Yang satu, ada isinya ya. Ya. Yang satu, kosong. Yang satu, kosong. Oke? Oke. Sekarang kakak ingat yang mana yang ada isinya. Coba ya. Gampang ini. Gampang. Tahu aku. Aku tahu. Yang mana? Ini. Pasti benar ini. Ini? Iya. Loh, Nah, laki-laki. Laki ya. Coba ya. bunyiin dulu dong. Tadi yang mana? Iya. Kosong, Kosong. 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 Ada isinya ya. Oke. Yang mana? Yang ini. Pasti ini. Nggak salah. Loh, Kosong. bisa dia kosong. Nah. Lagi ya. Lagi. Nggak boleh nakalan, curang. Nggak boleh. Ini. Pasti ini. Kosong. Kok aku bisa sampai? Loh, Nah. wah ini pasti nih ada yang nggak beres nih. Loh, ini kosong. Ini kosong. Wah. Kamu Ada isinya. pasti Ada isinya. Ya ini Ada isinya. kosong. Waduh. Coba tak cari di kolong. Nggak ada. Nggak ada. Kamu ngapain? Kamu bisa sulap, Dek? Bisa sulap dong. Nah, kan? Aduh. Nah, kan? Coba kamu pegang. Kosong ini kosong. Mana Aku isinya? bisa sulap. Dadah, Kak. Lah. Diajak main malah dikerjain. Aduh. Hayo, siapa yang sering jahilin teman? Atau adiknya? Atau kakaknya? Nah, kalau dijahilin tuh kasihan loh. Ya, begitu juga dengan bangsa Israel. Bangsa Israel tuh ditindas sama bangsa Mesir. Suruh kerja berat. Bangsa Israel ini mau nggak mau karena dia harus tinggal di Mesir. Bangsa Israel ini makannya dikasih oleh pemerintahan Mesir. Jadi mau nggak mau bangsa Israel itu kerja rodi, kerja paksa, kerja keras. Nah, bangsa Israel dipimpin oleh
Siapa yang ingat? Yang bawa tongkat? Musa. Musa pemimpin bangsa Israel. Wah, Musa nggak terima adik-adik. Musa kepengen bangsanya itu nggak kerja. Sudah, Musa bilang, sudah kita keluar aja dari Mesir. Kasihan. Tetapi Raja Firaun nggak mau loh. Raja Firaun marah. Karena apa? Karena bangsa Israel kalau kerja itu nggak dibayarin, nggak dikasih duit. Tetapi Tuhan tidak suka kalau bangsa Mesir menindas bangsa Israel. Raja Firaun menindas bangsa Israel. Akhirnya Tuhan bertindak. Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Mesir. Jadi di Mesir dikasih 10 tulah. Yang pertama itu air menjadi darah. Wah, mana bisa adik-adik? Karena apa Tuhan memberi tulah? Tuhan ingin memberitahu kepada bangsa Israel kalau Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan memberi tulah, air menjadi darah. Raja Firaun masih saja mengeraskan hati. Wah, diberi hukuman lagi sama Tuhan. Di mana-mana ada apa? Kata. Wah, kalau Kak Shirley geli lihat kata. Tapi di mana-mana tuh kata semua. Tetapi Raja Firaun tetap aja mengeraskan hati. Lalu diberi hukuman lagi. Ada nyamuk. Waduh. Aduh, nyamuknya. Nyamuk. Di mana-mana nyamuk. Wah, kalau kita tidur digigit nyamuk gimana? Sini bentol sudahan ya. Nah, kalau nyamuknya di mana-mana, wah bisa jadi penyakit. Tetapi meskipun Tuhan memberi hukuman, Tuhan mau memberitahu kepada bangsa Mesir bahwa Dia berkuasa. Tetapi Raja Firaun tetap tidak mau tahu. Bangsa Israel nggak boleh keluar dari Mesir. Lalu Tuhan memberikan lalat. Lalat itu sumber penyakit. Kalau makanan ada lalat kan harus dimikir-mikirin. Nah, seperti itu. Masih saja nggak terima. Diberi lagi hukuman yang kelima, namanya tulah kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Jadi ternaknya bangsa Mesir itu, wah kena penyakit semua. Banyak yang mati. Tetapi tetap saja Raja Firaun itu tetap keras hati. Kemudian Tuhan menurunkan hukuman lagi yang keenam. Bara. Bara itu kayak luka-luka gitu, adik-adik. Jijik ya, banyak luka-lukanya. Kemudian masih saja Raja Firaun nggak mau. Kenapa? Karena Raja Firaun dia tidak kena bara. Yang kena bara tuh orang-orangnya. Jadi dia tetap aja sebagai raja di istana tenang-tenang, dia nggak mau tahu. Lalu Tuhan menghukum dengan hujan es. Wah, padahal kalau di Mesir itu panas banget. Tiba-tiba hujan es. Wih, pasti kedinginan adik-adik ya. Nah, tetap aja. Kemudian datanglah belalang banyak sekali. Kemudian sudah mulai hukuman yang ke-9, yaitu apa? Gelap gulita. Jadi semuanya hitam. Tetap saja Raja Firaun mengeraskan hati. Kemudian sekali lagi Musa menghadap Raja Firaun. Raja, aku ingin bahwa bangsaku Israel harus keluar. Tetapi Raja Firaun tetap tidak boleh. Akhirnya Tuhan mendatangkan hukuman yang 10. Dan hukuman itu
ada persyaratan. Nah, persyaratannya apa? Semua orang yang di Mesir, juga bangsa Israel, harus mengambil darah dari domba. Nah, adik-adik, nanti Tuhan itu bilang sama Musa, Musa, nanti ya setiap pintu bangsa Israel harus dikasih darah. Ya, jadi pintunya bangsa Israel harus dikasih silang pakai darah domba. Karena apa? Karena Tuhan sudah bicara. Anak sulung di semua, jadi manusia juga ternak akan mati. Kecuali rumahnya di pintunya ada tanda silang. Nah, kalau ada tanda silang, Tuhan akan melaluinya. Jadi anaknya tidak mati, ternaknya juga tidak mati. Nah, anak-anak, hukum 10 ini dilanjutkan. Bangsa Israel nurut, dia taat. Kemudian bangsa Israel melakukan, pintunya dikasih tanda silang. Suatu malam di Mesir, wah, anak-anak, malam-malam tiba-tiba banyak orang yang menangis. Oh, tidak, anakku. Ternyata anak-anak, semua orang bangsa Mesir, anak sulungnya meninggal. Anak sulung itu anak nomor 1. Meninggal semua. Ternak-ternaknya juga meninggal. Waduh, yang paling sedih yaitu Raja Firaun. Kenapa? Karena anaknya juga meninggal. Nah, adik-adik, Raja Firaun kaget diberitahu, anakku meninggal. Wah, Raja Firaun itu teriak sekali. Langsung Raja Firaun bilang, ini pasti Musa. Ini pasti Tuhannya Musa. Langsung dia panggil prajuritnya. Prajurit, panggil Musa. Suruh dia ke sini. Wah, prajuritnya sudah berangkat, adik-adik, panggil Musa. Musa menghadap kepada Raja Firaun. Kemudian bilang, Raja Firaun dengan marah, dengan geram, dia marahi Musa. Hei Musa, gara-gara kamu anakku meninggal. Kamu yang membuat semua ini, Tuhanmu. Raja Firaun, saya kan sudah bilang, saya mau keluar dari Mesir. Bangsaku akan kubawa. Kalau Tuan Raja Firaun tidak boleh, Tuhanku akan bertindak. Nah, adik-adik, kemudian Raja Firaun makin marah. Oke Musa, sekarang kamu dan seluruh bangsamu keluar dari Mesir. Semua kamu bawa, jangan ada yang di sini. Sana, keluar kamu. Wah, adik-adik, dalam hati Musa senang sekali. Yes, kita bangsa Israel akhirnya keluar dari Mesir. Nah, adik-adik, Tuhan sangat tidak suka melihat bangsanya ditindas, bangsanya disuruh kerja keras. Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan sayang sekali dengan bangsa Israel. Nah, adik-adik, hukum yang ke-10 yang sudah diberikan itu membuat kesedihan yang mendalam buat bangsa Mesir. Tangisan di mana-mana. Akhirnya bangsa Israel yakin dan percaya lebih kepada Tuhan. Karena Tuhan mau membebaskan Israel. Wah, langsung Musa berangkat bilang sama bangsa Israel, hei, ayo kita siap-siap, kita keluar
keluar dari Mesir, kita akan dituntun kepada Tuhan, pergi ke tempat yang lebih enak. Hore, semua berangkat keluar dari bangsa Mesir. Adik-adik, Tuhan selalu menolong kita jika kita ditindas. Karena Tuhan tidak suka yang namanya perang, penindasan. Tuhan akan menolong kita. Begitu juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik punya persoalan, punya permasalahan, Tuhan pasti menolong kita dengan kekuatan Tuhan. Ya, adik-adik tetap percaya. Tuhan akan tetap memelihara adik-adik. Oke. Tuhan menguatkan dalam ayat hafalannya kali ini Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ya. Adik-adik ingat ya, serahkan hidup adik-adik kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan menolong. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Akhirnya Tuhan juga menolong si adik Shirley tadi. Ya, dia diajak mainan dengan kakaknya lagi. Kakaknya sudah sadar. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Tuhan, di mana setiap manusia, setiap dari kami pasti ada persoalan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Jadilah anak Tuhan yang selalu yakin akan pertolongan Tuhan. Dadah! Nah, sekarang sudah saatnya memberi persembahan nih, Kak. Oh iya, Kak Maya. Kak Ella tahu nggak caranya gimana? Aduh, lupa. Ella, gimana ya Kak Maya caranya? Gini, adik-adik di rumah bisa minta bantuan orang tuanya untuk men-scan QR Code yang ada di layar atau mentransfer ke rekening GKI Dasa. Oh iya. Nah, sekarang sambil kita sama-sama memberikan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Aku Bawa, Aku Berikan. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapak, terima kasih Bapak. Ini terimalah persembahan kami ini walaupun tidak sebanding dengan apa yang telah Bapak berikan pada kami. Kiranya Bapak juga mau berkati orang tua kami dalam mencari pekerjaan dan Bapak sertai kesehatannya. Kiranya Bapak juga mau sertai gereja ini dapat mengelola persembahan dengan baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mau cari mie instan apa ini? Topoki, terus kopi, susu, teh. Ini apa nih? Oh, minuman orang tua nih. Kemarin kelihatannya masih ada mie instan deh. Kok udah nggak ada? Tinggal Thai tea nih. Ini apa nih? Ini mie putih. Nggak ada bumbunya lagi. Duh, Aduh, mana ya mie instan? ada apa bongkar-bongkar lemari ini? Ini loh kak, cari mie instan, lagi pengen nih. Lah ini yang kamu pegang ini mie-nya. Hah, mie apa ini kak? Ini tak masakin. Ini nanti juga kayak mie instan. Kita akan buat secara instan. Nah, sekarang daripada kamu susah-susah tadi cari, sekarang kita masak miswa tadi ya. Ya oke. Nah, ini airnya dipanaskan. Kita tunggu panas. Kita sebut yang kita mau pakai nanti pasti miswa. Miswa. Ya, supaya adik-adik juga tahu ini miswanya. Kemudian supaya sehat kita pakai telur. Telur. Nah, pakai telur. Kemudian ada bawang putih dan bawang daun. Nah, kemudian penyedapnya ada kecap ikan, penyedap rasa, merica dan garam. Nah, minyak goreng sedikit aja. Nanti kita akan goreng bawang putihnya, Kak, supaya harum. Harum. Nah, gitu Kak ya. Ya. Kita pasti akan merebus air ya. Ya. Nah, airnya ini sudah mulai mendidih Kak Arman. Nah, karena kita punya kompor cuma satu Kak, airnya kita turunkan dulu. Oke. Nah, kita akan Ambil teflon. iya, ini kita kasih minyak sedikit. Tunggu panas sebentar Kak. Kalau sudah panas, ya, kita masukkan bawang putihnya. Kenapa bawang putihnya mesti digoreng Kak? Supaya biar lebih Aromanya gurih. gurih. Cuman bawang putih aja, nggak usah pakai bawang-bawang yang lainnya. Kita tunggu sampai Tercium kecoklatan aromanya. ya. Kecoklatan. Wah, ini bagus ini. Nah, adik-adik kalau sudah kuning gini, Karman pegang dulu ya. Ya. Kita masuk panasin airnya tadi. Nah, kalau sudah masukkan Kak. Bawangnya dimasukkan. Wow, enak Kak. Wangi ya kak. Nah, kalau sudah kita buka miswanya. Berapa kak? Kita pakai 2 aja ya. 2 ini kak. 2 atau 3? Kan kamu makannya banyak, 3 aja ya. Boleh kak. Ya. Oke. Nah, sambil menunggu miswanya masak, Kak Hartman, telurnya didadar, Kak. Oh, di telurnya kopiok. Kita kak.
Karena miswa ini nggak terlalu lama Kak bikinnya, juga enak. 2 ya Kak cukup? Boleh 2 aja ya. Ya. Tambahkan garam sama merica ya Kak? Iya. Ini miswanya panjang. Kasih, bentar Kak, ini kompornya. Kompornya Kak Shirley ini nggak bisa dikecilin Kak. Jadi, tambahkan penyedap. Lalu kita kasih kecap ikan. Secukupnya aja ya. Iya. Nah, berarti Kak Sherry harus beli kompor baru ya Kak. Kasih merica dikit. Bisa. Ini Garam Kak? iya. Dikit aja Kak. Iya. Nah, kalau ini sudah mulai matang Kak. Iya. Kalau sudah mulai matang, Telurnya dimasukkan Kak? iya. Tapi kalau masukin telur, benar-benar tunggu sampai mendidih kayak gini Kak. Oh, airnya harus mendidih ya Kak ya? Iya betul. Nah, kalau sudah mendidih gini, kita masukkan sedikit-sedikit ya Kak ya. Ya. Nah, gini Kak. Oh. Nah, nanti jadinya kayak begini Kak. Jadi bagus ya Kak telurnya? Iya betul. Ini Kak. Nah, pokoknya harus mendidih banget. Kalau nggak mendidih, telurnya nggak bisa kayak gini Kak. Oh, gitu Kak triknya. Iya betul sekali. Nah, sekarang Kak Hartman coba. Ini kuahnya kurang apa? Awas panas ya Kak. Iya. Udah pas kok Kak. Udah pas ya? Udah enak? Nah, Nah, adik-adik, kalau sudah pas, kita terakhir masukkan bawang daun. Atau adik-adik kalau mau bawang daunnya dipisah juga boleh ya. Ya. Kalau Kak Sherry enak dimasukin sini, biar seger-seger. Gimana gitu. Oke, selamat mencoba miswa telur ya. Ya. Nah, nanti kalau adik-adik sudah mencoba, bisa kirimkan masakan adik-adik melalui video. di email ya Kak. Ya, di email ke Komisi GKI Dasa. Komisi Anak GKI Dasa. Oh iya, lupa. Komisi Anak GKI Dasa @gmail.com. Oke. Adik-adik silakan coba di rumah. Nanti kita ketemu lagi bulan depan ya Kak. Iya. Oke. Dadah. Wah, Kak Maya senang sekali nih Kak. Meskipun online, Kak Maya bisa tetap sekolah minggu bersama adik-adik di rumah. Sama dong, Kak Ella juga seneng nih hari ini. Hari ini kita ngapain aja? Tadi sudah nyanyi-nyanyi memuji nama Tuhan, sudah dengerin firman Tuhan, sudah kerja aktivitas juga. Jadi jangan lupa dikerjain, difoto, lalu Dikirim ke email komisianakgkidasa@gmail.com. Untuk menutup sekolah minggu pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, di hatiku selalu aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku,
di hatiku. Di hatiku selalu aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah susu kakak cita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah susu kakak cita di hatiku. Di hatiku selalu aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, sebelum kita menutup sekolah minggu pada hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia-Mu sehingga kami telah menyelesaikan sekolah minggu pada hari ini. Ya Bapa, biarlah kegiatan kami pada hari ini bisa menjadi berkat bagi kami. Firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami bisa kami dengarkan dan bisa kami terapkan dalam hidup kami. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Tuhan tolong berkati kami sehingga bisa berjalan dengan lancar. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu.